Salam, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti pada hari ini, Minggu 22 November 2020, yang masih kita lakukan melalui media online, dan kita mengikuti dari rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini kita berada di Minggu Trinitatis ke-25, dan pelayan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Cita Bayin, Pendeta GKP. Perlu kami informasikan bahwa proses perekaman khotbah dari Bapak Pendeta Cita Bayin akan dilakukan secara terpisah. Tema khotbah pada hari ini, gereja dan upaya penghapusan kekerasan berbasis gender. Jemaat, mari kita memasuki ibadah ini dengan kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan kita menahbiskannya di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yehezkiel 34 ayat 15 dan 16. Demikian. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Pada
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita bersatu sejenak. Ya Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepada-Mu demi nama-Nya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kini dengarlah firman Tuhan yang memberitakan pengampunan dosa bagi kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Sehari
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Alkitab dan merenungkannya bersama. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hadir dalam tuntunan Roh Kudus. Pada pagi ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu memohon bimbingan Tuhan ketika kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya untuk pemberitaan firman saat ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, membaca dari Alkitab, dan merenungkannya dengan tuntunan Roh Kudus pula. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu untuk pemberitaan firman ini, dan juga menyiapkan jemaat yang mendengarkannya. Roh Kudus yang mempersatukan kami sebagai persekutuan yang penuh sukacita, mendengar dan menyambut firman-Mu. Ya Tuhan Allah yang hidup, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Saudara, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari bagian Kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius, pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 46 tentang penghakiman terakhir. Beginilah isi seluruhnya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sekian jauh bacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari bacaan Alkitab pada hari ini, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, kita boleh menangkap pancaran yang kuat dari Injil sebagai kabar baik. Meski judul perikopnya, judul bacaan Alkitab kita pada hari ini rada serem, saudara, yakni tentang penghakiman terakhir. Tapi pesan utamanya, inti beritanya, sungguh memancarkan Injil sebagai kabar baik. Coba simak 10 ayat di bagian pertama bacaan Alkitab kita pada hari ini. Ayat 31 sampai dengan 40. Utamanya ayat 31 sampai 34 dan ayat 40. Ayat 31 sampai dengan 34 mewartakan bahwa kelak Tuhan kita, Yesus Kristus, akan datang dalam kemuliaannya. Dan bertahta dalam kemuliaannya itu, ia akan meneguhkan para pengikutnya sebagai orang-orang benar, yang diumpamakan sebagai domba-domba yang terpilih, lalu menempatkan di sebelah kanannya, dan mereka layak untuk menerima hidup kekal dalam kerajaannya. Dalam ayat 40, diwartakan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, mengidentifikasi dirinya, menyerupakan dirinya dengan pengikut-pengikutnya yang diperlakukan secara baik. Ia juga mengakui pengikut-pengikutnya yang diperlakukan secara baik itu sebagai saudaranya. Ini Injil, ini kabar baik, saudara. Nah, dari penguraian terhadap ayat-ayat di atas diperoleh gambaran yang jelas mengenai 4 hal, saudara. Pertama, perihal keberadaan Tuhan Yesus pada akhir zaman atau kedatangannya kembali kelak. Yang kedua, perihal keberadaan pengikut Tuhan Yesus pada akhir zaman itu. Lalu ketiga, perihal keberadaan orang-orang yang memperlakukan secara tidak baik sesamanya, termasuk juga pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang keempat, perihal keberadaan orang-orang yang diperlakukan secara tidak baik.
Dari keempat hal inilah terpancar Injil, saudara. Kabar baik yang menyukacitakan dari dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 tadi tentang penghakiman terakhir itu, saudara. Mari kita lihat keempat hal yang terpancar tadi satu persatu. Perihal keberadaan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Seperti yang dinyatakan dalam bagian awal renungan bahwa kelak Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaan dan bertahta pada tahta kemuliaannya itu. Tuhan Yesus anak Allah adalah Raja yang dimandatkan untuk mengumpulkan semua manusia dari segala bangsa, lalu memilah dan menetapkan mana yang benar, mana pula yang tidak benar. Selanjutnya Tuhan Yesus akan melakukan penghakiman terakhir yang berujung penghukuman kepada orang-orang yang dikategorikan tidak benar. Yang kedua, perihal keberadaan para pengikut Tuhan Yesus pada akhir zaman. Tuhan Yesus akan memilah dan menetapkan bahwa para pengikutnya yang setia adalah orang yang benar, atau tepatnya orang yang dibenarkan, yang diumpamakan sebagai domba-domba. Mereka ditempatkan di sebelah kanan Tuhan Yesus, posisi bermakna kehidupan kekal ataupun keselamatan. Karena berada bersama di sebelah kanan Tuhan Yesus tadi, saudara. Hal ketiga adalah perihal keberadaan orang-orang yang memperlakukan pengikut Tuhan Yesus atau manusia secara umumnya dengan tidak baik. Bagaimana keberadaan orang-orang itu pada akhir zaman? Nah, terhadap orang-orang ini Tuhan Yesus memilah dan menetapkan mereka sebagai orang-orang yang tidak benar, yang diumpamakan sebagai kambing-kambing, saudara. Mereka ditempatkan di sebelah kiri untuk menerima penghakiman terakhir yang berujung pada penghukuman. Hal keempat yang terakhir adalah perihal keberadaan orang-orang atau sesama yang diperlakukan secara tidak baik. Bagaimana keberadaan mereka pada akhir zaman, saudara? Dalam konteks aslinya, dalam perumpamaan Tuhan Yesus dari Injil Matius 25 ini, yang dimaksudkan dengan orang-orang atau sesama yang diperlakukan secara tidak baik adalah pengikut Tuhan Yesus sendiri. Namun secara umum adalah manusia yang kehidupannya rentan untuk diperlakukan secara tidak baik. Nah, dari gambaran di atas maka pertanyaan konkretnya adalah, siapakah yang dikategorikan sebagai orang-orang benar dan siapakah pula yang dikategorikan sebagai orang-orang tidak benar dalam keseharian hidup manusia di dunia ini? Siapa sebenarnya? Menurut ayat 34 sampai dengan 40, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang benar dengan simbolisasi domba tadi adalah yang setia mengikut Tuhan Yesus dan mewujudkan kesetiaan itu dengan perbuatan baik sejalan dengan kehendak Allah. Menurut ayat 34, bagi orang-orang benar seperti ini telah tersedia anugerah Allah berupa hidup di dalam kerajaan yang disediakan sejak dunia dijadikan. Artinya hidup kekal atau keselamatan itu adalah anugerah Allah semata karena percaya kepada Tuhan Yesus dan setia mengikutnya, yang selanjutnya terlihat termanifestasi dalam perbuatan-perbuatan baik yang sejalan dengan kehendak Allah. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan perihal perbuatan-perbuatan baik yang seiring dengan perangai baik orang benar, yakni kepedulian terhadap sesama yang memang membutuhkan kepedulian. Dalam kenyataan sehari-hari,
Sesama yang butuh kepedulian ini hadir dalam berbagai rupa pribadi dengan keadaan kehidupannya. Terutama yang kehidupannya rentan untuk diperlakukan secara tidak baik. Yang lemah, tak berdaya, terkebelakang dalam berbagai aspek kehidupan, sedikit secara jumlah, miskin harta benda, sedikit dan terbatas pengalamannya dan pengetahuannya, dan lain-lain sebagainya. Bertolak dari sini, saudara, maka terjawablah pula pertanyaan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak benar dengan simbolisasi kambing tadi, saudara. Yaitu mereka yang memperlakukan secara tidak baik sesamanya, yang rentan kehidupannya tadi, rentan untuk diintervensi dengan perlakuan yang seenaknya dan tidak baik. Saudara-saudara, ada 3 hal yang harus kita cermati perihal pemilahan dan penetapan Tuhan Yesus tentang orang yang benar dan orang yang tidak benar pada akhir zaman itu, saudara. Pertama, orang benar, lebih tepatnya yang dibenarkan adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang mewujudkan kesetiaannya itu dengan perbuatan-perbuatan baik berupa kepedulian terhadap sesama yang memang membutuhkan kepedulian. Pada orang-orang seperti inilah berlaku ucapan Tuhan Yesus dalam ayat 34 dan juga ayat 46b. Artinya hidup kekal atau keselamatan adalah anugerah Allah semata yang disediakan Allah dalam Yesus Kristus. Adapun perbuatan-perbuatan baik yang dalam perumpamaan digambarkan berupa kepedulian terhadap sesama adalah ikutan wajar, konsekuensi logis dari status dan posisi orang yang dibenarkan dan akan dianugerahi hidup kekal atau keselamatan oleh Allah. Hal kedua yang harus dicermati adalah bila kesetiaan dalam mengikut Tuhan Yesus tidak dipelihara secara baik, bahkan ditelantarkan, maka hati-hatilah. Status sebagai orang yang dibenarkan yang semula akan menerima anugerah hidup kekal dan keselamatan yang telah tersedia sejak dunia dijadikan akan terlepas semuanya, saudara. Apalagi ketika perbuatan jahat mengiringinya tanpa belas kasihan, tanpa sesal, maka kelak orang yang seperti ini akan berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri pada penghakiman terakhir di akhir zaman dengan konsekuensi yang berat. Dihukum dalam kekekalan bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat 41 menegaskan hal ini. Hal ketiga yang harus kita cermati adalah tak jarang perlakuan tidak baik justru dialami oleh para pengikut Tuhan Yesus yang setia. Oleh karena keadaannya atau kehidupannya yang rentan, misalnya dipandang sedikit secara jumlah dan tidak disukai kehadirannya oleh orang-orang tertentu, sehingga dengan seenaknya pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini diperlakukan tidak adil, diremehkan, dipinggirkan, bahkan mengalami tindak kekerasan dan seterusnya, saudara. Secara konkret yang dimaksud dengan orang-orang tertentu yang memperlakukan secara tidak baik pengikut setia Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sangat membenci pengikut Tuhan Yesus dan tentu juga membenci Tuhan Yesus. Dia atau mereka bisa berasal dari kalangan yang bukan pengikut Tuhan Yesus, tapi juga bisa dari kalangan yang semula pengikut Tuhan Yesus, namun kemudian tak setia lagi.
Jika kita mengalaminya, maka tentu kita terpanggil untuk tidak lekas kecewa dan berputus asa dalam mengikut Tuhan Yesus, apalagi sampai ikut-ikutan berbuat jahat dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kita terpanggil untuk tidak lekas-lekas kecewa dan putus asa. Ada dua alasannya. Pertama, Tuhan Yesus sendiri yang akan ikut menanggungnya. Kita tidak sendirian menanggung perlakuan tidak baik itu sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau ikut menanggungnya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi melalui pola identifikasi, penyerupaan diri yang akan menjadi nyata ketika kelak ia datang kembali untuk menghakimi semua yang masih hidup dan yang telah mati. Seperti pengakuan iman kita, saudara. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kenyataan dan pengalaman bahwa pengikut-pengikut Tuhan Yesus diperlakukan secara tidak baik telah dialami sejak masa lalu hingga masa kini, saudara. Sejarah kekristenan termasuk gereja di masa lalu dan masa kini dapat berbicara banyak tentang kenyataan ini. Tapi sekali lagi, jangan kecewa apalagi sampai putus asa. Sebaliknya, tetaplah bersukacita dan bersyukur. Karena kita tetap eksis, hadir sebagai persekutuan pengikut-pengikut Yesus hingga saat ini. Salah satu faktanya adalah kehidupan persekutuan gereja kita sendiri. Yang masih tetap hadir, tetap eksis, menunaikan tugas panggilannya. Bukankah minggu lalu kita baru saja mensyukuri karunia usia 86 tahun sebagai gereja yang mandiri? Yang kita awali dengan kegiatan pekan keluarga di masing-masing jemaat GKP, saudara. Termasuk di GKP Bogor ini, saudara. Nah, dari kisah perumpamaan hari ini, kita beroleh landasan kuat untuk terus bertahan dan bersyukur sebagai pengikut Tuhan Yesus dalam kategori orang yang dibenarkan dengan simbolisasi domba tadi, saudara. Landasan kuat itu adalah Tuhan Yesus dengan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Ya, Tuhan Yesus yang menurut ayat 41 sampai dengan 45 rela mengidentifikasi dirinya, menyerupakan dirinya sebagai pengikutnya sendiri, atau secara umum dengan orang-orang dan sekaligus sebagai saudara bagi pengikutnya dan orang-orang itu yang diperlakukan, entah itu secara baik, terlebih secara tidak baik. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang-orang yang seperti inilah yang dipilah dan ditetapkan sebagai orang-orang benar. Tapi sebaliknya Tuhan Yesus juga berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Orang-orang seperti inilah, jika terus melakukannya tanpa belas kasihan dan penyesalan, akan dipilah dan ditetapkan sebagai orang yang tidak benar, yang kelak akan berhadapan dengan Tuhan Yesus dalam penghakiman terakhir yang berujung pada penghukuman kekal di akhir zaman. Berbeda dengan pengikut-pengikut yang setia, yang mewujudkan kebaikan berupa kepedulian terhadap sesamanya. Ia akan dipilah sebagai orang benar dan ditempatkan di sebelah kanannya untuk menerima anugerah hidup kekal atau keselamatan itu. Seperti yang terungkap dalam ayat 40
bagian B. Saudara-saudara, Injil atau kabar baik memang memancar dari perumpamaan Tuhan Yesus yang bersifat nubuatan masa depan ini. Maka sebagai pengikut Tuhan Yesus, setialah terus. Apapun yang kita alami termasuk perlakuan tidak baik karena mengikut Tuhan Yesus, tetaplah setia dan wujudkanlah kesetiaan itu dengan perbuatan baik berupa kepedulian kepada sesama yang memang membutuhkan kepedulian hingga akhir zaman tiba. Buktikan perangai baik kita sebagai domba yang melebihi perangai kambing. Hingga kelak posisi kita dalam pesan perumpamaan hari ini ada di sebelah kanan Tuhan Yesus untuk menerima anugerah hidup kekal atau keselamatan itu. Saudara-saudaraku, saya ingin mengakhiri renungan pada hari ini dengan membaca ulang ayat 34 dan ayat 46 dari Injil Matius pasal 25 yang sudah kita baca dan renungkan bersama ini. Matius 25 ayat 34 dan 36 berkata seperti ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 46. Dan mereka ini, orang-orang yang memperlakukan sesamanya termasuk pengikut-pengikut Tuhan secara tidak baik, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar, pengikut Tuhan Yesus yang setia dan melakukan perbuatan baik berupa kepedulian terhadap sesamanya, akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Inilah Injil, kabar baik yang dapat kita dengar dari firman Tuhan Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Tuhan menolong dan memberkati kita semua saat ini sampai akhir zaman. Amin.
berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat kekasih Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita kepada Allah dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 280 ayat pertama sampai yang ketiga. Bapa pencipta
Jemaat kekasih Kristus, marilah dengan sukacita memberikan persembahan terbaik kita kepada Allah dengan mendasarnya dengan firman Tuhan yang kami ambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-8 demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita kepada Allah di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih untuk segala pengasihan-Mu pada gereja kami. Sampai hari ini Tuhan, kami ada dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami boleh merasakan berkat-Mu yang luar biasa, sehingga pelayanan kami terus dapat berjalan. Itu semua karena pengasihan-Mu kepada kami. Dan pada hari ini Tuhan, bagi gereja kami membawa persembahan yang terbaik kami. Kiranya Engkau menerimanya Tuhan. Kiranya Engkau mau melihat hati kami yang bersyukur dan menyembah Engkau. Biarlah segala pujian kami Tuhan hanya kepadamu. Dan persembahan ini Tuhan, kami berikan buat gereja kami, untuk dapat digunakan dengan baik di gereja kami, untuk sesama kami, untuk pelayanan gereja kami, terlebih-lebih lagi memuliakan Engkau. Terima kasih Allah untuk kesempatan yang baik ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami Tuhan, dan ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Allah yang hadir setia mendampingi kami di dalam kuasa Roh Kudus. Saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi kehidupan gereja-Mu, khususnya jemaat Gereja Kristen Pasundan Bogor. Biarlah Tuhan kiranya Engkau tetap menuntun dan menyertai kami.
hingga kami mampu untuk menunaikan tugas panggilan-Mu, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Kami berdoa untuk gereja-gereja secara keseluruhan, baik yang ada di wilayah Kota Bogor ini, dan juga di Jawa Barat pada umumnya, bahkan di Indonesia. Mampukan gereja-gereja-Mu segenap warga gereja untuk menjalankan tugas yang dipercayakan dan harus diemban, meskipun suasana pandemi masih berlangsung. Tuhan sendirilah yang akan menolong dan menyertai kami. Kami berdoa pada saat ini, ya Allah, untuk kehidupan Gereja Kristen Pasundan, termasuk jemaat GKP Bogor di dalamnya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk karunia usia 86 tahun yang sudah Tuhan berikan, hingga kami dapat terus mampu menunaikan tugas panggilan hingga saat ini. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang meskipun saat ini tidak bisa hadir bersama-sama di gedung gereja ini, namun kami melaksanakan ibadah secara online. Tuhan kiranya meneguhkan kami untuk tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, hingga kami terus terpelihara dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih, hingga akhir zaman. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan hal-hal yang lainnya. Tuhanlah yang menolong kami. Bagi yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhanlah yang menolong dan memberkati upaya-upaya untuk pemulihan kesehatan mereka. Tuhan memberkati juga kiranya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menuntun terus kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi pandemi ini, terutama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam segenap jajarannya. Upaya-upaya untuk menegakkan kesehatan melalui protokol kesehatan, Tuhan berkati, dan Kau memberikan kesadaran bagi kami sebagai warga masyarakat untuk mematuhinya. Untuk upaya-upaya pengadaan vaksin, Tuhan juga memberkati semua pihak, baik perorangan maupun lembaga, dalam kaitan pengadaan vaksin ini, hingga pada waktunya kami mendapatkan vaksin tersebut untuk mengatasi pandemi yang sedang dan masih berlangsung. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini hendak berdoa memohon kepadamu untuk kehidupan kami di masa depan. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu hadir dan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Karena itu, kami ingin berserah diri dalam tuntunan Tuhan hari-hari ini dan ke depan. Tuhan, terima kasih kami telah menaikkan syafaat hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan syafaat kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang jemaat kekasih Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita telah dituntun oleh pesan-pesan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Maka berlakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, dan serentak dengan itu mampu mewujudkan berbagai kebaikan berupa kepedulian kepada sesama yang membutuhkan kepedulian kita. Mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan dengan iringan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.